salam jumpa sahabat Liputan6.com. Kembali kami sampaikan rangkaian informasi terkini hanya untuk Anda dalam News Flash. Sejumlah informasi telah berhasil kami rangkum, diawali dari informasi mengenai Papua Nugini yang membebaskan 2 warga negara Indonesia yang disandra OPM, TNI berjaga di perbatasan. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Papua Nugini untuk bisa menyelamatkan 2 warga negara Indonesia yang disandra organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua Nugini. Seperti dipaparkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir yang menyatakan bahwa isu ini mendapat perhatian tinggi. Perdana Menteri Papua Nugini juga sudah turun tangan mengikuti perkembangan kasus ini. Menurut pria yang akrab disapa Tata itu, personel TNI yang dikerahkan tidak bisa memasuki wilayah Papua Nugini, mengingat pemerintah Papua Nugini memang melarang TNI bergerak masuk ke wilayahnya dan menyerahkan kasus penyanderaan ini kepada tentara mereka. Meski dilarang memasuki wilayah Papua Nugini, lanjut Tata, TNI sudah menyiagakan personelnya di wilayah perbatasan. Para personel TNI standby di perbatasan jika sewaktu-waktu Papua Nugini kesulitan dalam upaya pembebasan dan membutuhkan bantuan Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya mengenai Kapolri yang menyatakan perusahaan asing belum tentu terlibat soal kabut asap. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan pihaknya sampai saat ini belum memastikan keterlibatan perusahaan asing terkait kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Badrodin mengungkapkan pihaknya memang sudah mendapatkan nama-nama individu dan perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan. Namun khusus keterlibatan perusahaan, Polri masih menyusuri siapa direksi dan komisaris di perusahaan tersebut guna memastikan ada tidaknya keterlibatan perusahaan asing. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pemilik perusahaan terlibat langsung pembakaran hutan dan lahan. Akan tetapi hal tersebut membutuhkan fakta hukum yang menguatkan. Kita beralih ke informasi terakhir mengenai polisi yang memeriksa 2 saksi terkait insiden Kopaja maut di Pasar Minggu. Polisi memeriksa 2 saksi mata kasus kecelakaan maut yang menewaskan pengemudi ojek online Gojek beserta istrinya di Jalan Warung Jati Barat, Pejaten, Jakarta Selatan. 2 saksi tersebut diperiksa oleh penyidik Mapolres Jakarta Selatan hari ini. Motor yang dikendarai Gunawan ditabrak oleh Kopaja 612 rute Kampung Melayu Ragunan pada Rabu 16 September siang. Kecelakaan itu juga membuat sebuah minibus Avanza ringsek setelah motor yang tertabrak menubruk mobil tersebut. Kecelakaan itu membuat Gunawan dan istrinya serta janin yang dikandungnya meninggal dunia, sedangkan anak mereka yang bernama Aldo kritis. Sopir Kopaja 612 jurusan Kampung Melayu Ragunan, Budi Wahyono, telah ditetapkan sebagai tersangka akibat ulahnya mengendarai bus yang menyebabkan tewasnya Gunawan, Sisilia, serta janin yang tengah dikandungnya. Meski demikian, kepolisian menyatakan Budi bebas dari narkotika dan alkohol setelah dites urin. Ya, dan sahabat Liputan6.com, informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan News Flash karena kami akan kembali untuk memperbarui informasi terkini hanya untuk Anda. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputan6.com dan buka Facebook page kami di Liputan6 Online. Atau Anda juga bisa mengklik Instagram kami di @liputan6 dan Twitter kami di @liputan6.com. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa.